Halo semuanya, nama aku Adel Matthew dari kelas 7D. Hari ini aku dan teman-temanku ingin membahas topik seputar pembulian atau perundungan. Halo semuanya, nama aku Adel Matthew dari kelas 7D. Hari ini aku dan teman-temanku ingin membahas topik seputar pembulian atau perundungan. Tapi sebelum kita masuk ke topik, kita berkenalan dulu nih bersama teman-temanku yang ada di sini. Kita mulai dari yang di kiri dulu. Halo, nama saya Gregorius Yudha Wilendra. Saya biasa dipanggil Jetro. Saya berasal dari kelas 7D. Hari ini saya akan membantu menjawab pertanyaan seputar tentang materi podcast kali ini. Dan aku Delano Albert Pakula dari kelas 7D, dan di sini aku akan membantu Jetro menjawab pertanyaan dari Adriel. Nah, sekarang kita sudah berkenalan dengan teman-teman saya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan dan kita akan menanyakannya kepada mereka. Mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih perasaan kalian sebagai bagian dari anak-anak kelas 7D? Perasaan saya sebagai bagian dari anak-anak 7D pastinya ada rasa campur aduk ya di setiap tempat. Kita ada sedih, ada senang juga. Untuk senang pastinya ada banyak seruan yang telah kita buat, contohnya kayak kita main bersama dan kita senang-senang bersama. Terus untuk sedih atau negatifnya ada beberapa kasus pembulian juga yang terjadi di kelas kita, kayak kita ngata-ngatain gitu, ejek-ejekan, ya seperti itu. Kalau Delana sendiri gimana perasaannya? Jadi selama di kelas 7 sih banyak pengalaman yang telah kita lalui, ada sedih dan sama seperti itu, rasanya campur aduk, pun ada sedih ada bahagia, ya seperti itu bukan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang kalian mengerti tentang pembulian atau perundungan? Untuk pembulian atau perundungan, yang pastinya artinya itu suatu hal atau aktivitas yang kita lakukan dan bertujuan untuk melukai hati seorang. Kan contohnya kayak kita itu ngelakuin verbal bullying, contohnya kita ngatain orang itu kayak bla bla bla, ngatain dia apapun itu yang membuat hati dia sakit. Dan untuk dampak-dampaknya pastinya orang itu akan depresi, sakit hati, atau bahkan dia itu mau suicide atau bunuh diri. Kalau Delano bisa disebutin nggak apa jenis-jenis dari bullying atau perundungan? Oke, jadi kalau bully itu ada 4 jenis. Jadi dari pertama ada cyberbullying, bullying fisik, sosial, dan juga pun terakhir verbal, yang seperti kita bicarakan sekarang. Nah, dari jenis-jenis yang telah disebutkan tadi, pernah nggak sih terjadi kasus pembulian atau perundungan di antara anak-anak 7D? Pastinya pernah lah ya, karena kita ini kan anak remaja SMP yang lagi beranjak dari SD ke SMP, jadi kita ini baru pubertas, sehingga pasti kita ini akan lebih gampang berkomunikasi dengan teman kita. Jadinya di 7D juga ada kasus pembulian, contohnya kayak verbal bullying juga tadi, ada teman kita yang ngatain nama orang tua, terus ngatain atau rasis gitu, ya seperti itulah contohnya. Kalau Delano tersendiri pernah nggak menemukan kasus pembulian atau perundungan yang terjadi di 7D? Oke, jadi waktu itu pernah ada kejadian Noel sama Gaby. Jadi mereka tuh kayak seakan-akan tuh dijodohkan berdua, padahal memang mereka itu emang gak pacaran, tapi mungkin Noel juga suka mungkin ya sama Gaby ya, makanya dijodoh-jodohkan gitu. Oke, tapi sebenarnya si Noel ini emang beneran suka ya? Sepertinya tidak. Kalian hanya anak-anak 7D saja yang merasa mereka ini cocok. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa ya caranya untuk ketika kalian dibully nih? Bagaimana cara kalian menanggapi tindakan bully yang terjadi kepada diri kalian? Ada beberapa cara untuk mencegahnya. Kayak yang pertama itu kita bisa lebih menghargai teman kita, mulai dari fisiknya, sukunya, agama, rasnya, dan bahkan orang tuanya. Contohnya kayak kalian tuh harus menghargai teman kita. Kita itu nggak boleh ngatain dia itu jelek atau gendut atau apapun yang lainnya itu. Terus cara kedua, kita bisa lebih dekat sama teman kita atau lebih berkomunikasi dengan peduli terhadap teman kita. Contohnya kayak kalau dia kesusahan kita bantu. Karena kan pembulian itu menyakiti hati orang lain ya.
Jadi kita itu cara mencegahnya juga bisa dengan berbuat baik kepada teman kita agar kita itu mendapatkan atau membuat rasa saling menolong terhadap teman kita. Nah, pertanyaan untuk Delano selanjutnya, eh, menurut Delano tersendiri, apa yang kurang dari anak 7D? Kayak hal ini selalu ngebikin anak 7D ini selalu berantem, selalu ada perkelahian atau perseteruan. Menurut lo apa yang Jadi sih inti permasalahan dari kelas 7 ini sih mungkin kebanyakan bullying verbal ya. Jadi murid-muridnya ini emang saling ngatain bapak lah, orang tua, ataupun ya sebegitunya lah. Baik. bahkan kita sendiri sering ngata-ngatain, Iya. tapi walaupun kita nganggap itu bercanda, tapi sebenarnya orang mungkin lain belum tentu nganggap Orang itu lain sebagai menganggapnya sakit hati mungkin. Iya. Sakit hati. mereka belum tentu bisa menerima tindakan yang kita lakukan kepada mereka. Ya terutama karena batas emosi orang lain kan berbeda dengan kita ya. Jadi kalau kita dikatain orang lain dan kita itu nggak merasa sakit, belum tentu kalau kita ngelakuin hal itu ke orang lain lagi, orang itu nggak bakal merasa sakit. Karena kita nggak tahu apa yang mereka rasakan setelah kita melakukan tindakan tersebut. Intinya dari permasalahan 7D ini, kita ini terlalu nganggap semua hal bercanda. Jadi kita itu nggak kurang tahu peduli terhadap teman kita. Nggak tahu batasnya gitu. Iya, tidak tahu batas bercanda kita. Nah, kalau dari kalian sendiri pernah gak mengalami pembulian atau perundungan dari teman-teman sekelas atau mungkin teman dari luar kelas atau luar sekolah? Kalau untuk luar sekolah sih ya dulu saya pernah. Saya ada pengalaman waktu kelas 6 sepertinya. Saya itu kayak main sama dia, terus dia itu kayak ngebully saya gitu. Dia ngebully orang tua saya, keluarga saya, dan bahkan agama saya dibully juga. Saya sebenarnya juga bingung untuk cara menanggulangi permasalahan tersebut. Jadi saya terpaksa untuk meninggalkan orang tersebut. Kalau Delano sendiri pernah gak mengalami kasus pembulian atau perundungan di kelas, sekolah, atau mungkin di luar sekolah? Untuk sejauh ini sih dari SD sampai SMP ya belum pernah mengalami sih. Atau jangan-jangan Delano sendiri yang suka membuli temannya? Oh enggak dong. Baiklah. Sepertinya sedang berbohong, guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa sih yang selalu menyebabkan seseorang untuk dibully? Kayak, dan apa yang harus kita apa perasaan yang harus kita ada di dalam hati kita biar kita nggak terlarut dalam perasaan sedih ketika kita dibully? Yang pastinya sih seperti yang udah saya katakan tadi, kenapa kita itu bisa dibully? Itu karena orang lain tuh kurang menghargai kita kan. Kita itu misalnya ada kekurangannya, kurang pintar atau kurang kurang pandai dan kurang ganteng atau cakep gitu. Jadi orang mereka lain lebih itu memandang. merendahkan kita. Ya intinya orang lain itu kurang menghargai kita. Dan cara agar kita ini kalau dibully nggak terlalu dalam kesedihan itu, kita bisa kayak nggak usah terlalu peduli sama bulian itu, karena bulian tersebut itu bukan kita itu yang mau gitu. Itu cuma kritik dari orang lain yang bertujuan untuk menyakiti hati kita. Jadi kita ini bisa nggak usah peduli. Jadi dan kita nggak usah enjoy terlalu aja. masukin ke hati gitu. Iya. Tapi kalau misalnya emang udah terlalu parah sih, kalian bisa lapor gitu. Ya ke atau guru BK. Iya, atau siapapun atau gitu. kalau terjadinya di luar, lapornya ke polisi atau mungkin orang yang lebih Ya, tua kalau dari kalian. kalau sudah terlalu parah ya. Kalau sudah terlalu parah sih kalau di luar itu Bahkan bisa sampai pembunuhan Iya, bisa sampai bunuh diri. atau melukai fisik seseorang. Biasanya terjadi di luar negeri itu banyak, seperti mengunci temannya di dalam loker, atau mungkin ada yang sampai menggunakan pisau untuk menulis sesuatu di perut temannya. Itu masih saya pernah lihat di berita. Nah, kalau misalkan apa nih yang bisa terjadi kepada seseorang ketika dia dibully? Apa dampaknya di masa depan? Apa yang bisa terjadi? Dampaknya yang pastinya seperti tadi juga di awal, orang itu bakal depresi berkelanjutan kalau bulinya sudah sangat parah. Kayak karena ada beberapa orang juga kan yang dibully, dikatain gendut, dikatain jelek, dikatain nggak punya temen dan lain-lain bla bla bla. Pastinya orang itu bakalan kesel atau nganggep itu bukan suatu lelucon yang baik untuk dia sendiri. Sampai masa depan mungkin dia bisa nganggep itu suatu hal yang sangat negatif bagi dirinya. Dan efeknya juga pun bisa bertahan lama ya mungkin. Iya, apalagi kalau misalnya emang bully itu udah separah itu, orang itu kalau nginget lagi bakal masih sakit hati dan
nggak dan merusak terlalu mental juga mungkin ya. dapat merusak mental. Bahkan kedepannya bisa mengganggu aktivitas kesehariannya. Dan juga mereka bakal takut bersosialisasi karena sudah trauma dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Iya. Nah, lalu saya pengen memberikan refleksi buat kita semua yang ada di sini, bahkan teman-teman yang ada di rumah. Coba pikirkan, kalian pernah nggak kayak bercanda dengan teman kalian, tapi kalian merasa kayak, wah ini kayaknya aku udah keterlaluan nih sama teman saya. Menurut kalian pernah nggak? Kalau saya sih pastinya pernah ya, karena di hidup kita ini nggak mungkin kita itu nggak pernah ngejek orang lain atau bersalah kepada orang lain. Contohnya kayak saat kita itu ngatain orang, contohnya orang A ini kita katain orang tuanya, kayak kita sebut-sebut nama orang tuanya, terus dia itu kayak agak sedih dan kita itu nggak terlalu peduli, tapi kita sampai rumah ini tiba-tiba mikir, apa aku terlalu parah ya tadi ngatainnya. Langsung mulai merasa bersalah gitu. Iya. Kalau Delananta sendiri gimana perasaannya kalau sudah ada di posisi Jetro tadi, kayak kalian lagi bercanda sama teman tapi teman kalian tiba-tiba jadi merasa sedih, itu kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Kira-kira sih kita lebih baik meminta maaf dan bertanya apakah mungkin kita sudah berlebihan bercandanya, sudah menyakiti ke hati dia. Jadi lebih baik daripada membuat masalah, kita lebih baik meminta maaf. Oke. Nah, pertanyaan saya sudah habis. Sekarang saya ingin men-challenge kedua tamu kita ini untuk membuat sebuah kata motivasi bagi teman-teman di luar sana yang dibully ataupun sedang bersedih karena terkena kasus perundungan. Mulai dari Jetro buat kata motivasi. Untuk kata motivasi saya bagi orang-orang yang sedang dibully, pantanglah menyerah dan janganlah sedih kalau kalian dibully, karena bulian itu nggak akan merubah diri kalian. Oke, pokoknya kalian tuh jangan pernah mendengarkan kata-kata mereka karena mereka tahu kamu itu lebih hebat, makanya mereka tuh melakukan pembulian tersebut karena mereka tuh merasa sakit hati kita lebih hebat ataupun memiliki skill yang lebih bagus daripada mereka. Intinya tetap semangat dan jangan pernah putus asa, jangan pernah mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Itu saja. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan terima kasih juga sudah mendengarkan. See you next time. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya.